Halo, halo, assalamualaikum. Kembali lagi di materi USIPS part sosiologi bagian ketiga, di mana kita akan melanjutkannya tentang proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada persatuan, kerukunan, dan kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan bersama, di mana ada bentuk-bentuknya. Pertama, ada kerjasama atau cooperation, di mana cooperation adalah usaha bersama antar orang, perseorangan, atau kelompok untuk kepentingan bersama atau untuk mencapai tujuan bersama. Ada bentuk kerjasama, pertama ada gotong royong dan tolong-menolong dalam hal kerukunan. Lalu ada tawar-menawar atau bargaining, di mana proses perundingan mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Lalu ada kooptasi atau cooptation, penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan suatu organisasi. Lalu ada koalisi atau coalition, kerjasama antara dua organisasi atau lebih untuk tujuan bersama dengan bergabung menjadi satu bagian atau satu kesatuan. Lalu ada patungan atau joint venture adalah kerjasama dalam pengusahaan suatu proyek tertentu. Lalu ada akomodasi. Akomodasi adalah upaya-upaya seseorang atau kelompok untuk meredakan suatu pertentangan dalam rangka mencapai kestabilan sosial. Bentuk-bentuknya ada koersi atau coercion, penyelesaian masalah dengan paksaan atau tekanan. Lalu ada compromise atau kompromi, persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Lalu ada konsiliasi atau conciliation, mempertemukan pihak-pihak berselisih untuk mencapai persetujuan bersama. Lalu ada arbitrase atau arbitration, penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga atau dengan menggunakan lembaga, di mana pihak ketiga itu memutuskan perkaranya. Lalu ada mediasi atau mediation, penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga atau mediator sebagai penasihat atau perantara. Lalu ada toleransi, di mana saling menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Lalu ada adjudikasi, penyelesaian masalah melalui lembaga pengadilan. Lalu ada stalemate, di mana pihak-pihak bersengketa punya kekuatan seimbang, sehingga pada akhirnya perselisihan itu berhenti ya, karena pada titik tertentu. Lalu ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial ditandai dengan perpaduan dua unsur budaya terlebih menjadi budaya baru yang sama atau homogen dan berbeda daripada budaya aslinya. Di mana asimilasi itu ditandai dengan mengurangi perbedaan yang ada di antara orang-orang ataupun kelompok. Lalu ada akulturasi, di mana perpaduan dua kebudayaan yang saling berdampingan tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan aslinya. Tadi ada proses sosial asosiatif, di mana kali ini ada disosiatif ya, di mana mengarah kepada proses sosial mengarah pada keretakan atau perpecahan bentuk-bentuknya. Ada persaingan, di mana proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya terbatas, misalnya untuk memperoleh kemenangan, prestasi, dan juga jabatan, atau kita sebutnya sebagai kompetisi ya. Lalu ada kontravensi, di mana proses sosial yang berada di antara persaingan dengan pertentangan di mana ada sikap mental tersembunyi terhadap orang ataupun unsur-unsur budaya kelompok. Di mana kemudian sikap tersembunyi tersebut menjadi unsur kebencian ya, yang ujung-ujungnya itu bisa menghasut, memfitnah, memprovokasi, dan intimidasi. Ada contoh bentuk dari kontravensi. Pertama, kontravensi umum. Misalkan dari penolakan, keengganan, protes, perawanan, gangguan, dan mengacaukan orang lain. Lalu kontravensi sederhana, menyangkal pernyataan orang lain, memaki, dan memfitnah. Lalu kontravensi intentif, penghasutan, penyebaran desas-desus atau isu, dan menyebar gosip. Kontravensi rahasia, misalkan pembocoran rahasia dan berkhianat. Lalu yang terakhir, ada kontravensi taktis, seperti mengejutkan, provokasi, dan mengganggu pihak lawan. Ada pertentangan atau pertikaian atau kita sebut juga konflik, di mana proses sosial yang pada individu atau kelompok itu menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Kali ini kita bahas tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Interaksi sosial di mana manusia itu sebagai makhluk sosial. Ciri-cirinya menandakan kita manusia itu di mana kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Ada pengertian interaksi sosial di mana hubungan timbal balik antara dua pihak terlebih untuk mencapai suatu tujuan. Dan menurut Charles P. Loomis, proses interaksi sosial itu ada ciri-cirinya. Pelakunya itu lebih dari dua orang atau lebih, terdapat komunikasi simbol-simbol, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan terakhir, terdapat dimensi waktu. Ada syarat dari interaksi sosial. Pertama, ada kontak sosial dan
kedua ada komunikasi. Kontak sosial adalah apabila ada tindakan seseorang dan respon dari pihak lain, misalkan secara langsung, misalkan kayak berjabat tangan, saling tersenyum, dan tidak langsung atau sekunder, misalkan menggunakan media telepon. Lalu ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok ke pihak lainnya dengan menggunakan simbol-simbol. Misalkan ada contohnya itu ada pengirim pesan, ada komunikator, lalu ada pesan yang disampaikan, ada alat atau media, penerima pesan atau komunikan, dan umpan balik atau feedback. Ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama, dari jumlah pelakunya nih ya. Ada interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Lalu ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Pertama, ada namanya imitasi. Imitasi di mana sikap seseorang untuk meniru tindakan, tingkah lakunya atau penampilan secara fisik seseorang. Lalu ada sugesti di mana ajaran atau ajakan tertentu untuk menimbulkan reaksi langsung tanpa dipikir terlebih dahulu. Lalu ada identifikasi di mana kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain, hampir mirip dengan imitasi ya. Lalu ada simpati, di mana perasaan suka atau tertarik kepada orang lain karena sikapnya, karena penampilannya, kewibawaannya, dan keberhasilannya. Lalu ada empati, di mana keadaan seseorang untuk merasakan atau mengidentifikasi dirinya itu sama apa yang dirasakan orang lain, baik keadaan suka maupun duka. Lalu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan atau pengaruh dari orang lain untuk melakukan tindakan secara rasional atau masuk akal. Lalu ada sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar seseorang dalam menghayati atau internalisasi norma-norma sosial di mana ia berada sehingga menjadi individu yang baik. Di mana sosialisasi ini proses mempelajari kebiasaan atau tata kelakuan bagian dari masyarakat. Di mana kita misalkan nih di sekolah, kita diajari bagaimana menaati peraturan sekolah, mengucapkan salam kepada guru, menghormati guru, dan berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Lalu ada jenis-jenis sosialisasi, di mana ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah yang pertama dijalani individu semasa kecil ya, di mana belajar sebagai anggota masyarakat, yaitu sebagai keluarga ya. Di mana keluarga ini orang yang paling dekat dengan anak, di mana sosialisasi primer ini sangat menentukan dalam kepribadian si anak. Lalu ada sosialisasi sekunder. Sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kepada kelompok tertentu ke dalam masyarakat. Misalkan ke sekolah nih, dari mulai dia TK atau PAUD, lalu ke SD, SMP, SMA, dan selanjutnya. Lalu ada media sosialisasi, di mana tempat sosialisasi tersebut berlangsung. Ada 3 macam. Pertama ada keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama dan paling utama bagi seorang anak dilahirkan sebagai mengalami sosialisasi. Di mana keluarga itu mengenalkan anak tuh bagaimana sih sosial budaya dan susunan anggota keluarganya. Orang tua tentunya juga menentukan kepribadian anak dengan cara bagaimana orang tuanya dan anggota keluarga itu memberikan motivasi, mendidik, dan proses belajar di dalam keluarga. Lalu ada sekolah, di mana sekolah itu tempat anak dididik dan dibimbing oleh para guru supaya anak itu menjadi baik, akhlaknya, rajin, belajar, jujur, kerja keras, pandai, disiplin, dan menghormati guru. Di mana orang tua menitipkan anaknya kepada sekolah supaya diharapkan bisa bergaul dengan sesama temannya, seumurannya, tapi juga membangun namanya akhlak kepribadian yang baik. Lalu ada lingkungan bermain, di mana anak akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat diperoleh di keluarga maupun di sekolah. Ya misalkan dalam lingkungan bermain itu anak akan mempelajari norma, nilai, budaya, dan peran yang diperlukan oleh individu dalam rangka ikut mengikuti permainan dari kelompoknya. Lalu ada media massa, di mana sebagai bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau banyak orang. Media massa ini ada beberapa macam, ada media cetak seperti dari surat kabar, majalah atau koran, media elektronik dari TV, radio, internet, film, kaset, CD, dan lain sebagainya. Di mana dari media massa ini disampaikanlah pesan-pesan, di mana pesan-pesan ini bisa jadi berbeda apa yang didapat dari media sosialisasi lainnya. Lalu ada pembentukan kepribadian. Kepribadian merupakan ciri atau watak yang khas dan juga konsisten yang dipakai sebagai identitas seorang individu. Di mana kepribadian itu dibentuk karena apa?
pembawaannya sejak lahir, pengaruh lingkungan fisik dan atau geografisnya, pengaruh kelompok tertentu, dan terakhir pengaruh kebudayaan. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya mobilitas sosial akan kita bahas di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.